Oke, kita kembali lagi di segmen Tanya Nika, tanya-tanya anak elektronika. Oke, sebelum masuk ke pembahasan nih, kita perlu kenalan dulu sama pembicara kita nih. Bisa bang, perkenalan dirinya bang? Ya, baik, mungkin sedikit minta izin untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Malkadri, biasa dipanggil Doni. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, BP 2019. Oh, berarti abang nih BP 2019 ya bang ya? Berarti tinggal sedikit langkah lagi untuk menuju kelulusan gitu bang. Secara akhir. Oh, iya. Aduh, ngomong-ngomong, abang SMA-nya dulu di mana nih bang? Sebelum saya masuk ke Universitas Negeri Padang, saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Sumatera Barat, tepatnya di Jalan Tugu Intah, Kota Padang. Oke, berarti abang nih taman-taman SMK cocok lah ya sama elektronika gitu. Oh, aduh. Jadi nggak begitu susah ya bang ya masuk elektronika bang? Berkesinambungan lah. Wih, keren, keren. Bagaimana proses abang untuk masuk kampus UNP di jalur SN ini bang? Kalau untuk jalur SN, dulu itu kami ya, di SMK itu memang apa ya, entah beda entah gimana, tapi memang kami itu yang dari siswanya itu yang gencar mencari informasi apa-apa aja yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi nasional ini untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami yang bertanya kepada guru-guru BK apa saja cara-cara untuk mengikuti SN. Kemudian kami yang gencar menanyakan kapan jadwal SN, kapan keluarnya gitu. Oh gitu bang. Berarti lebih dituntut untuk mandiri ya bang ya? Iya. Mandiri untuk nanya-nanya informasi. Berarti kita harus gesit dong bang. Soalnya kalau nggak salah untuk SN ini waktunya cukup mepet gitu bang. Ditambah lagi kita ada beberapa ujian sebelum SN itu bang. Iya, kalau dulu tuh kebetulan yang 2019 itu terakhir kita UN ya, UTBK. Oh UTBK ya bang. Kan 2020 udah nggak ada UTBK lagi kan. Iya itu karena corona tuh bang, nggak Iya. ada UTBK-nya. Bagaimana perasaan abang ketika abang dinyatakan lulus di jalur SNMPTN ini bang? Kalau perasaan itu tentunya antara senang dan bahagia gitu. Karena dipikirin juga dari usaha kita untuk perjuangan kita untuk mendaftar di SN ini itu lumayan. Bahkan kami itu untuk submit data itu sampai jam 2 malam menunggu agar sinyal itu tidak error gitu. Dan juga mengingat sebagian orang mungkin SN ini adalah tempat uji coba. Tapi bagi kami SN ini adalah kesempatan kami untuk membuktikan kami itu bisa gitu. Jadi kalau untuk strategi SN, masuk SN, kami itu di sekolah dulu memikirkan jurusan sesama kami lah gitu. Contoh kalau abang di SMK Sumbar itu memiliki jurusan yang hampir sama kayak elektronika, listrik, kemudian mekatronika, kemudian elektronika industri. Jadi di sana kami juga melihat pesaing antara juara satu antar kelas itu dan juga menanyakan kamu mau daftar di mana gitu. Jadi seandainya kalau kita sama-sama mengambil satu PTN dengan mereka yang juara satu dari kelas sebelah, otomatis kita lihat nilai rata-rata kita dengan mereka. Kalau nilai rata-rata mereka tinggi dari kita dan kita mengambil satu PTN yang mereka, otomatis kita sudah kalah saing dengan teman satu SMK kita. Oh iya bang. Kalau nggak salah saya dengar itu bang, kalau untuk SMK apa namanya peluang untuk masuk itu agak susah ya bang ya ketua SN. Soalnya untuk kuotanya tuh sedikit kalau untuk SMK gitu bang. Beda dengan SMA gitu bang. Apa benar itu bang? Kalau melihat data yang dulu memang seperti itu. Itu kebanyakan kalau dari teknik itu kebanyakan mengambil anak SMA dari IPA gitu. Jadi kemungkinan persen kami lulus itu dulu 0, sekian persen lah. Terutama apalagi yang mengambil SN di bagian UNAN itu SMK 0,02% untuk diterima. Oh, berarti sebagai anak SMK, abang termasuk orang yang paling beruntung lah bang, lulus di jalur SNMPTN tanpa melakukan tes-tes lagi gitu. Alhamdulillahnya di situlah. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa sih bang keluh kesah abang di sebagai anak SN ini bang? Baik itu pas sekolah ataupun kuliah gitu. Kalau keluh kesah itu sebenarnya bukan keluh kesah ya, tapi itu memang harus perjuangan kita untuk melakukannya itu. Karena waktunya juga yang mepet dan juga kita harus manajemen waktu. Waktu itu juga banyaknya ujian UTBK, belum kita persiapan UKK yang kejuruan.
belum kita ujian akhir sekolah, belum tryout. Dulu itu sangat banyak tryout. Jadi di sana juga waktu itu kita mendaftar SN itu syarat-syaratnya itu sangat banyak. Jadi kami yang tidak asli Kota Padang itu harus pulang kampung untuk melengkapi berkas-berkasnya gitu. Itu sih kalau bentuk-bentuk bukan keluh kesah yang perjuangan untuk mendaftar SN gitu. Dan kemudian kalau untuk di kampus itu pas pengumuman lulus ke SN itu kan disuruh daftar ulang. Jadi di sana itu juga ada cemas-cemas karena kita itu masih camaba. Walaupun menyatakan lulus SN di suatu PTN, tapi itu belum dikatakan kita mahasiswa sebelum kita daftar ulang. Jadi di sana masih ada tercemas antara kesesuaian data yang kita buat pas pertama kali mendaftar SN dan kemudian pas daftar ulang. Betul nggak sih kalau anak SN itu antisosial? Karena banyak rumor yang mengatakan bahwa anak SN itu antisosial karena dia tuh lebih lebih ambis daripada anak-anak yang seleksi di KSB atau mandiri gitu. Sebenarnya itu tergantung personal ya, dan kemudian juga tergantung persepsi orang yang memandangnya gitu. Karena ibaratkan kalau Mekah itu kan persegi. Jadi kalau kita lihat cuma satu pandang saja, itu tidak akan melihat seperti persegi. Jadi kita butuh pandang-pandang dari yang lain gitu. Jadi bukan selalu ASN ini antisosial, ambis, karena mereka tolak ukur parameter setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa kita samakan gitu. Oh, berarti persepsi itu salah ya Bang ya? Berarti nggak semua anak SN itu antisosial gitu Bang? Iya, bukan bilang salah, mungkin memang beberapa itu ada betul, tapi persepsi tentang itu tuh tidak semuanya benar gitu. Kalau Bang sendiri ini antisosial atau enggak nih? Kalau Bang sendiri mungkin tidak bisa nilai diri sendiri ya, nilai itu kan adalah orang lain. Asik, oke Bang. Tanya berikutnya nih Bang. Bagi anak SN, IPK itu penting nggak sih? Kalau IPK itu kembali seperti personal tadi, ada mereka itu yang tujuannya memang cepat wisuda, jadi mereka mementingkan akademik, dan kemudian ada parameter orang itu yang mementingkan organisasi, dan kemudian ada orang itu yang kupu-kupu kuliah pulang, ada orang itu yang mementingkan keduanya antara organisasi dan IPK. Oh, berarti lebih kembali ke pribadi si orang ini ya Bang ya? Iya, kan karena tujuan mereka itu berbeda-beda gitu. Kalau Abang sendiri ada ikut-ikut organisasi nggak Bang? Kalau Abang sendiri itu tuh karena Abang sebenarnya dulu di SMK itu adalah basic otomotif. Karena ingat suatu pepatah, pernah guru bilang, kalau ayah kita hobi di otomotif, usahakan kita jangan di otomotif juga. Jadi Abang ngambil elektronika di UNP itu tuh dulu sebenarnya tidak terlalu minat, tapi mengingat seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, itu menuntut kita harus bisa di bidang elektronika. Walaupun kita bukan basic elektronika, tapi kita harus dituntut untuk bisa di bidang itu gitu. Mengingat sekarang sudah 4.0 juga, dan kemudian 2030 dan 2036 nanti itu sangat dibutuhkan tenaga IT, bahkan 9 juta tenaga IT. Bukan berarti Indonesia tidak memiliki tenaga IT. Padahal di data ini kan kita memiliki tenaga sarjana tentang tenaga IT yang banyak, tapi kan lihat pengangguran. Itu artinya apa? Mereka itu belum mumpuni sesuai dengan standar Indonesia yang dibutuhkan. Cita-cita anak SN, apa sih Bang cita-cita anak SN? Kalau cita-cita anak SN itu bukan cita-cita sebenarnya sih. SN itu kan jalur undangan gitu. Jalurnya aja yang beda untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya paling kita orang semuanya pengen wisuda. Oh, pengen wisuda. Bisa nggak Bang bagi tips cara untuk lulus SN gitu? Oh, kalau tips untuk lulus SN mungkin kalau tahun 2020-2021 Abang juga kurang tahu gimana seleksi SN ini. Tapi kalau gambaran secara umum untuk SN ini kan adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di sini kan yang diseleksi itu adalah nilai lapor kita. Jadi apakah nilai lapor kita itu meningkat dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Jadi kalau bagi adik-adik yang akan mendaftar SN tahun depan, itu usahakan nilainya meningkat lah dari semester 1 sampai semester 5. Walaupun itu sedikit, setidaknya netral. Jangan biarkan nilai itu turun gitu. Contoh kayak dari rata-rata semester 1 dari 85, usahakan naik 86, satu tangga ataupun menetap tidak apa-apa. Kemudian untuk triknya,
seperti yang Bang bilang tadi di awal, itu tuh isilah data sesuai dengan yang ada, sesuai dengan kenyataannya, jangan dibohongi. Kemudian kita juga harus melihat latar belakang tahun kemarin berapa orang yang diterima. Contoh kita ingin mengambil elektronika tahun kemarin, contoh kita BP 2022 nantinya, kita lihat data tahun 2021, kita ingin mengambil elektronika, lihat data elektronika itu tahun 2021 itu berapa orang yang daftar di jurusan elektronika. Kemudian lihat apakah yang diterima di SN 2021 itu apakah anak SMA atau SMK. Lihat peluang persennya. Di situ biasanya ada. Jika peluang persennya sedikit, dan kemudian itu juga kita lihat lingkungan sekolah kita. Seperti yang Bang bilang tadi, itu kan jurusan kalau di SMK Abang itu hampir sama. Dan kemudian kita lihat rating nilai rata-rata kita dengan teman sekelas kita gitu. Jika kita ingin mengambil PTN yang sama, jika nilai rata-rata kita rendah dari teman kita, usahakan pastikan kita mengambil pilihan pertama di PTN yang sama. Jika dia mengambil pilihan kedua, walaupun nilainya tinggi dibandingkan kita, tapi kalau kita mengambil pilihan pertama itu sudah dipastikan kita di atas mereka untuk seleksi SN. Satu kata buat SN. Satu kata buat SN. Gagal SNPTN bukan berarti akhir dari segalanya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita tutup ya Bang. Makasih atas partisipasi Abang di segmen Tanya Nikah.